Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari regresi linear sederhana. Rumus regresi yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Untuk koefisiennya sendiri bisa diubah menjadi Y sama dengan alfa plus beta kali X. Nah, sebenarnya rumus ini sama ya. Atau ada juga Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X. Nah, untuk rumus regresi linear sederhana ini kita akan menggunakan rumus yang bawah ini. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X. Nah, sekarang apabila kita balik beta 0, maka dari rumus Y ini kita bisa mendapatkan beta 0 sama dengan Y dikurangi beta 1 kali X perpindahan ruas. Nah, sekarang misalnya kita memiliki data, ada nomor, jarak, dan waktu. Dari data ini mana yang menjadi X dan mana yang menjadi Y. X adalah variabel pemberi pengaruh, sedangkan Y adalah variabel terpengaruh. Nah, dari data ini ada jarak dan waktu. Jika jaraknya 10, maka waktu tempuhnya 5 menit. Jaraknya 8, waktunya 4 menit. Jaraknya 7, waktu 3. Jarak 15, waktunya 7. Jarak 20, waktu 8. Maka apabila kasusnya seperti ini, yang menjadi variabel pemberi pengaruh adalah jarak, yaitu jarak mempengaruhi waktu. Maka jarak ini kita anggap sebagai X, sedangkan waktu kita anggap sebagai Y. Nah, sekarang kita masukkan. Di sini ada rumus Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X. Kita sudah menemukan nilai X dan nilai Y dari data ini. Nomor adalah I, yaitu banyaknya data. Nah, karena nilai beta 0 diperoleh dari Y dikurangi beta 1 kali X, kita cari kira-kira X yang mana dan Y-nya yang mana. Nah, maka di sini harus kita buatkan, karena X-nya ada 5 dan Y-nya ada 5, kita buatkan Y yang dicari adalah Y rata-rata atau Y bar, dan X yang dicari adalah X bar. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai beta 0. Beta 0 sudah diketahui, sekarang kita beralih ke beta 1. Beta 1 menggunakan rumus, ini nanti kita cari semua, jadi sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N per sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Sigma XY, maka kita akan mencari datanya di sini. Kita buatkan X kali Y, kemudian X kuadrat. Nah, nanti untuk datanya kita cari nilai sigmanya dan nilai rata-ratanya. Langsung saja ya. X kali Y 50 32 21 cut ya.
15 kali 7 105, 20 kali 8 160. Sekarang kita mencari nilai X kuadrat. Yang menjadi X adalah jarak, maka yang kita kuadratkan adalah 10 kuadrat 100, 8 kuadrat 64, 7 kuadrat 49, 15 kuadrat 25, 20 kuadrat 400. Kemudian kita cari nilai sigmanya. Jumlahnya berapa? 10 ditambah 15, 25, 25 tambah 15, 40 ditambah 20, 60. 9 ditambah 10, 19, 19 ditambah 8, 27. Kemudian yang sigma XY nya 3, 8, 5, 10, 16, 3. Sedangkan X kuadratnya 9, 18, 1, 10, 13, 2, 4, 8. Sudah kita peroleh nilai sigmanya. Tadi nilai sigma yang kita butuhkan adalah sigma XY, sudah ketemu hasilnya. Sigma X ketemu hasilnya. Sigma Y ketemu hasilnya. Sigma X kuadrat ini juga sudah ketemu. Sigma X ini kita kuadratkan dibagi N. Apa itu N? N yaitu banyaknya data. Karena datanya di sini ada 5, maka nanti N-nya sama dengan 5. Kemudian kita cari juga nilai rata-ratanya. Yang dicari rata-ratanya adalah rata-rata X dan rata-rata Y dari rumus beta 0. Rata-ratanya berapa? Maka rata-ratanya adalah 12, 27 dibagi 5 sama dengan 5,4. Baik, sudah ketemu hitung-hitungannya. Sekarang kita masukkan ke rumus. Kertas nih. Baik, dari 3 rumus ini, ada rumus Y, beta 0, dan beta 1. Yang kita kerjakan terlebih dahulu, yang bisa kita kerjakan yaitu nilai beta 1. Kita cari dulu. Beta 1 sama dengan sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y per N dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X kita kuadratkan dibagi N. Kita masukkan angkanya sigma XY. XY tadi posisinya, nah ini sigma XY jumlahnya adalah 368 dikurangi sigma X. Kita masukkan angkanya sigma X 60. 60 sigma Y nya 27 dibagi N. N nya berapa? Yaitu 5, banyaknya data 5. Nah ini nanti kita kerjakan dulu per sigma X kuadrat. X kuadratnya 838 dikurangi sigma X. Nah ini beda ya, sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X kuadratnya 838, sigma X nya berapa? 60. Kita masukkan 60, kita kuadratkan per N. Sekarang
Kita bisa menggunakan kalkulator. Yang ini bisa disederhanakan, 60 bagi 5 yaitu 12. Karena ada perkalian dan pembagian sama kuat, jadi bisa dikerjakan. Sedangkan ini harus dikuadratkan dulu, nggak boleh dibagi dulu. Kita masukkan angkanya, 368 dikurangi 12 kali 27. Hasilnya adalah 324 dibagi 8, 38 dikurangi 60 kali 60 yaitu 3600 dibagi 5. Kita 368 dikurangi 324 44 bagi 8, 38 dikurangi 3600 dibagi 5, hasilnya 720 sama dengan 44 dibagi 838 dikurangi 720 sama dengan 118. Berapa hasilnya? 44 dibagi 118, 0,3729. Nah, misalnya kita bulatkan ke dalam 3 angka, maka hasilnya adalah 0,379-nya dibulatkan ke atas, 2-nya jadi 3. Kalau kita membutuhkan 2 angka berarti 0,37. Sekarang kita mencari beta 0. Beta 0 rumusnya Y bar dikurangi beta 1 kali X bar. Y barnya berapa? Kita masukkan angka Y bar 5,4. 5,4 dikurangi nilai beta satunya yaitu 0,373, kita kalikan dengan X bar yaitu 12 kali 12. Nah, ingat di sini ada pengurangan dan ada perkalian. Yang lebih kuat adalah perkalian, maka perkalian harus didahulukan. 5,4 dikurangi 0,373 kali 12, hasilnya 4,476. Sekarang baru kita kurangi 5,4 dikurangi 4,476, hasilnya 0,924. Sudah ketemu nilai beta satunya 0,373, beta 0-nya 0,924, maka untuk rumus Y-nya kita masukkan ke persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X. Y sama dengan beta 0-nya berapa? 0,924, sedangkan beta satunya 0,373. Kita kalikan dengan X. Nah, ini rumus persamaan regresinya. Udah gampang ya. Nah, sekarang dari data ini misalnya kita ingin mencari kira-kira apabila jaraknya itu 30, maka waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, ini ada pertanyaan. Jika diketahui jarak 30
kilometer, maka berapa waktu tempuhnya? Maka bisa kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Y sama dengan 0,924 ditambah 0,373 kali X. Karena X-nya diketahui 30, kita masukkan 0,924 ditambah 0,373 kali 30. Nah, di sini ada penjumlahan dan ada perkalian. Yang didahulukan adalah perkalian. Kita masukkan angkanya 0,924 ditambah berapa hasilnya? 0,373 kali 30. 11,19. Kita jumlahkan 0,924 ditambah 11,19, 12,114. Nah, maka waktu yang dibutuhkan dari jarak 30 km ini yaitu 12,119 menit. Oke, gampang ya.